Dalam gelapnya malam Eropa selalu ada kisah yang menanti untuk dituliskan. Di antara sorak penonton dan gema stadion, sepak bola bukan hanya perkara menang dan kalah. Ia adalah drama hidup, tempat harapan dan luka dalam pertarungan. Dan musim ini, Liga Eropa kembali menawarkan babak baru dari kisah yang belum selesai. Tottenham Hotspur dan Manchester United, dua nama besar yang tengah meraba jalan pulang menuju kejayaan. Bukan lewat jalur utama, bukan dari podium Liga Inggris yang gemerlap, tapi lewat lorong Liga Eropa, tempat banyak tim jatuh, namun beberapa bangkit membawa bara. Mereka bukan yang paling kuat musim ini, tapi barangkali yang paling lapar akan pembuktian. Semesta seperti sedang merangkai takdir, mempertemukan dua tim Inggris yang terluka untuk bersua dalam duel penebusan. Tapi sebelum kita menyelam lebih dalam ke cerita tentang gol dan peluang menuju final, ada satu hal yang penting buat kamu lakukan dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Dua wakil Inggris, Tottenham Hotspur dan Manchester United, semakin jauh melangkah di medan Eropa, bertahan gagah hingga gerbang semifinal Liga Eropa 2025. Takdir kini mengintip kemungkinan sebuah duel sesama anak negeri mempertemukan mereka di panggung final. Di bawah sorotan lampu Stadion San Mames yang dingin dan penuh tekanan, Manchester United menari indah dalam diam. Athletic Bilbao mereka tundukkan 3 gol tanpa balas, seolah membisikkan bahwa setan merah belum habis cerita. Sementara itu, di sisi lain benua, Tottenham Hotspur mengubur harapan tim kejutan Bodo Glimt. Skor 3-1 mengukir kisah baru bagi tim London Utara yang kerap diragukan, namun pelan-pelan mulai kembali percaya. Kini, asa untuk menyaksikan dua tim Premier League saling bertarung di final menguar di udara. Meski satu langkah lagi harus mereka lewati pada leg kedua pekan depan, bayang-bayang duel epik sudah mulai terasa. Pada akhirnya, musim ini bukan soal siapa yang paling hebat, tapi siapa yang paling kuat bertahan di tengah kemunduran. Manchester United dan Tottenham Hotspur mungkin tak lagi jadi penantang utama. Tapi musim ini menguji lebih dari sekadar kualitas, mereka menguji nyali, konsistensi, dan daya tahan sebuah identitas. Di tengah sorotan yang memudar dan sorak yang mereda, keduanya masih punya satu kesempatan terakhir. Entah akan jadi awal kebangkitan atau sekadar catatan tambahan dalam lembar sejarah yang ingin segera dilupakan. Jika Liga Eropa adalah panggung di mana mereka bisa berbicara banyak, maka Liga Inggris adalah lorong gelap tempat teriakan itu nyaris tak terdengar. Di tanah kelahiran mereka sendiri, Manchester United dan Tottenham Hotspur berjalan tertatih, bukan sebagai raja, melainkan sebagai pesakitan yang mencari arah. Manchester United kini terpuruk di urutan ke-14. Hanya 39 poin dari 34 pertandingan dengan catatan yang lebih banyak menoreh luka ketimbang harapan. 10 kemenangan, 9 imbang, dan 15 kekalahan. Dalam 5 laga terakhir, kemenangan bahkan tak sudi datang. Hanya 2 hasil seri dan 3 luka baru yang menambah sesak. Terakhir, mereka harus puas berbagi angka 1-1 di markas Bournemouth. Sebuah hasil yang terasa hambar untuk klub sekelas Setan Merah. Dan di tengah kelelahan itu, mereka kini bersiap menantang Brentford, membawa semangat dari kemenangan di tanah Spanyol, namun tetap dihantui catatan suram di rumah sendiri. Musim ini barangkali akan dikenang sebagai salah satu babak tergelap dalam sejarah Manchester United di era Premier League. Ironisnya, di saat mereka terseok, sang musuh bebuyutan Liverpool justru berpesta. Dengan gelar juara yang baru saja diraih, The Reds kini menyamai rekor 20 trofi kasta teratas Inggris,
menorehkan garam di luka setan merah yang sudah menganga. Nasib serupa juga menimpa Tottenham Hotspur. Tim yang dulu kerap memberi kejutan ini kini mendekam hanya 37 poin dari 34 laga, 11 kemenangan, 4 hasil seri, dan 19 kekalahan. The Lily Whites hanya mampu mencicipi 1 kemenangan dalam 5 laga terakhir, sisanya adalah derita yang berulang. Akhir pekan ini, mereka harus menghadapi West Ham dengan beban yang makin berat di pundak para pemain. Namun, di tengah keremangan itu, seberkas cahaya masih menyelinap. Meskipun rapuh di tanah sendiri, keduanya masih punya peluang menari di pentas tertinggi Eropa musim depan. Syaratnya, 1 trofi Liga Eropa harus mereka rengkuh terlebih dahulu. Sebuah harga yang mahal, tapi bukan tak mungkin dibayar oleh 2 tim yang kini bertaruh pada sisa nyala terakhir semangat mereka. Dan andai takdir benar mengantar Manchester United dan Tottenham Hotspur ke final Liga Eropa, maka malam itu akan menjadi lebih dari sekadar pertandingan. Ia akan menjelma menjadi panggung luka dan ambisi, tempat 2 tim tersesat saling menantang untuk menentukan siapa yang masih pantas disebut besar. United akan datang dengan taktik pragmatis yang lahir dari kelelahan, tapi juga dendam sejarah. Mereka akan bermain rapat, mengandalkan transisi cepat dan sayap-sayap muda yang lapar seperti Garnacho dan Amad Diallo, sembari menumpukan harapan pada sosok tua seperti Casemiro untuk menjaga poros dan tempo. Bukan sepak bola indah, tapi sepak bola bertahan hidup, sebuah cermin dari musim mereka yang penuh tambalan. Di seberang, Tottenham akan tampil lebih frontal. Postecoglou bukan tipe yang bersandar pada kehati-hatian. Mereka akan menyerang, menekan, dan berusaha menciptakan ruang lewat trio Richarlison, Maddison, dan Brennan Johnson. Tapi di balik ambisi itu selalu ada celah karena Spurs musim ini kerap mengukir gol, namun juga tak ragu memberi ruang bagi lawan untuk kembali. Pertarungan ini bukan hanya soal formasi dan skema, ini soal siapa yang bisa mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, siapa yang bisa mengubah tekanan menjadi dorongan terakhir. 2 tim yang ditertawakan di Liga kini berdiri di ambang kemuliaan Eropa. Dan jika malam itu benar terjadi, maka sepak bola akan kembali menunjukkan wajahnya yang paling jujur. Bahwa kadang dari reruntuhan justru lahir pertunjukan paling megah. Karena malam final nanti bukan cuma soal siapa yang mengangkat trofi, tapi siapa yang berhasil bertahan paling lama di antara puing-puing yang berserakan.